Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisha Safira Putri Dian Kamila dengan NIM 192231125. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review jurnal metode infant and young child feeding. YCF merupakan pendekatan global untuk memastikan pertumbuhan optimal anak usia 0 hingga 23 bulan melalui inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif selama 6 bulan, dan pemberian MPASI sesuai usia. Peneliti ini menyoroti bahwa praktik IECF yang tidak sesuai rekomendasi, seperti rendahnya ASI eksklusif dan keterlambatan pemberian MPASI, berkontribusi pada resiko malnutrisi seperti stunting dan wasting di Indonesia. Instrumen yang digunakan adalah jenis data sekunder dari Indonesian Demographic and Healthy Survey 2017, desain penelitiannya analitik observasional dengan pendekatan cross-seksional, kemudian populasi semua ibu yang memiliki anak 6 hingga 23 bulan, sampelnya 4.869 responden dari data nasional, minimum sampel 790, unit analisis anak usia 6 hingga 23 bulan dari kelahiran hidup terakhir ibu. Variabel utama variabel dependent dan variabel independen. Kemudian prosedur pelaksanaannya adalah pertama pengambilan data sekunder dari SDKI 2017, kemudian seleksi responden ibu dengan anak usia 6 hingga 23 bulan, dan analisis univariat untuk karakteristik responden, analisis bivariat menggunakan chi-square untuk melihat hubungan antara variabel, analisis multivariat dengan binary logistic regression untuk menentukan faktor dominan yang mempengaruhi praktik YCF. Kemudian penelitian memperoleh izin etik dari konsumsi etik penelitian kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan hanya 27,8% anak di Indonesia memiliki praktik YCF sesuai rekomendasi dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan meliputi tempat tinggal, status sosial, ekonomi, paritas, pendidikan, dan usia ibu. Semuanya P sama dengan 0,000. Faktor sosial ekonomi menjadi determinan paling dominan di mana ibu dengan status ekonomi rendah berisiko 3,6 kali lebih tinggi tidak menerapkan praktik IECF yang sesuai dibandingkan ibu dengan ekonomi tinggi. Sementara ibu berusia kurang dari 20 tahun memiliki resiko 2 kali lebih besar. Rendahnya keberhasilan praktik IECF juga terkait dengan praktik menyusui yang tidak optimal selama 6 bulan pertama. Kemudian kelebihan dan kekurangan metode ini adalah kelebihannya menggunakan data nasional berskala besar sehingga hasil representatif untuk populasi Indonesia. Analisis statis kuat, univariate, bivariate, multivariate, logistic regression, memperoleh izin etik resmi dan menghubungkan faktor ibu dan keluarga dengan praktik IECF relevan dengan kebijakan gizi masyarakat. Untuk kekurangannya adalah tidak mengukur faktor perilaku menyusui, durasi ASI eksklusif, secara langsung padahal berkaitan erat dengan IECF. Kemudian desain cross-seksional tidak dapat menentukan hubungan sebab akibat, tidak menilai faktor dukungan sosial dan budaya mempengaruhi praktik IECF. Validitas dan reprodusibilitasnya. Penelitian ini valid karena menggunakan data SDKI 2017 yang memiliki standar pengumpulan nasional dan sudah melalui proses verifikasi. Analisis dilakukan dengan metode statik standar, chi-square, dan regresi logistik. Untuk kesimpulannya adalah sebagian besar praktik BCF pada anak usia 6 hingga 23 bulan di Indonesia belum sesuai dengan rekomendasi WHO. Faktor dominan yang mempengaruhi adalah satu sosial ekonomi, pendidikan ibu, dan usia ibu muda. Temuan ini menegaskan pentingnya memperkuat edukasi gizi dan dukungan menyusui sejak ASI eksklusif dan transisi menuju IECF berlangsung baik dan dapat mencegah malnutrisi serta stunting. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.